Halo sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak. Bersama aku, Upi Maria, yang akan memandu podcast episode kali ini. Podcast Sapa tentunya kita akan ngobrol-ngobrol santai dan seru yang membahas berbagai topik perihal perempuan dan anak, mulai dari edukasi, isu-isu terkini, hingga tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Nah, sahabat perempuan dan anak, hari ini kita akan membahas satu isu yang sebenarnya udah lama banget ada di sekitar kita, tapi seringkali luput dari perhatian, yakni tentang pekerja anak. Kalau kita jujur, praktik pekerja anak ini kadang terlihat biasa, misalnya membantu orang tua, bekerja di sektor informal, atau bahkan sering sekali dianggap sebagai bagian dari proses belajar hidup. Nah, tapi di sisi lain, kita juga tahu bahwa ada batas yang sangat jelas ketika pekerjaan itu mulai mengganggu hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Disitulah masalahnya menjadi serius. Dan menariknya, ketika kita ingin memahami seberapa besar sebenarnya persoalan ini, kita justru dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar, yakni di mana sih data pekerja anak, kemudian seberapa akurat, seberapa terjangkau, dan apakah sudah cukup untuk menjadi dasar kebijakan yang benar-benar melindungi anak. Nah, untuk menjawab itu semua, sekarang sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa tentunya. Yang pertama, selamat datang Deputi Perlindungan Khusus Anak Ibu Titi Eko. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Upi. Selamat siang teman-teman sahabat perempuan dan anak. Terima kasih sudah berkenan hadir walaupun dengan wajah yang cukup lelah. Kemarin habis kegiatan yang luar biasa ya Bu. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang selama ini terjun di lapangan, yakni Direktur Eksekutif dari Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak, Ibu Maria Clara Bastiani, atau yang akrab disapa dengan Mbak Betty. Selamat datang Mbak Betty. Terima kasih Mbak Upi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dengan senang hati. Nah, sahabat perempuan dan anak, kita akan banyak ngobrol-ngobrol. Kita akan mulai dari yang paling dekat dulu dengan lapangan, yakni Mbak Betty. Mbak Betty, kalau kita bicara soal data pekerja anak nih, kenapa sih Mbak sampai sekarang rasanya masih sulit sekali menemukan data yang benar-benar jelas begitu, apalagi by name by address? Seperti apa pengalaman di lapangan, Mbak? Ya, pertama yang dihadapi oleh JARA adalah perspektif masyarakat kaitan dengan pekerja anak itu masih belum seragam. Jadi ada kalanya dengan situasi anak bekerja seperti ini, orang mengatakan itu bukan pekerja anak, tapi di situasi yang lain dikatakan pekerja anak. Jadi sebetulnya tantangan kita itu sebelum menemukan data adalah perspektif kita sama dulu tentang siapakah pekerja anak. Dan kemudian memang secara di lapangan ya kita memang tahu anak-anak ini bekerjanya banyaknya di informal dan cenderung di situasi yang sulit dan tersembunyi, sehingga bisa jadi itu yang membuat tidak adanya data karena tidak cukup terlihat keberadaan anak-anak ini. Betul, karena kurang jelas ya lainnya seperti apa yang disebut pekerja anak dan tidak. Nah, kalau tadi pengalaman dari lapangan, kita juga mau dengar nih Bu Deputi, kalau tadi kita mendengar cerita dari lapangan, apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri di tingkat nasional? Seperti apa Bu? Iya, Mbak Upi, ini satu tantangan tersendiri ya di tingkat nasional. Meskipun kita memiliki data agregat, tapi apakah data itu menggambarkan kondisi real yang sesungguhnya? Tadi diceritakan oleh Mbak Betty, sebenarnya karena pemahaman terkait dengan pekerja anak yang belum satu frekuensi ya, sehingga seolah-olah kita tidak menemukan ada pekerja anak. Padahal bisa jadi di sekitar kita ada yang sebenarnya anak-anak yang sudah masuk kategori pekerja anak. Kalau gitu seberapa krusial sih Bu data yang valid ini dalam upaya penanggulangan pekerjaan? Iya, data itu kan menjadi fondasi suatu kebijakan ya. Dengan memiliki data yang valid, itu tentu kita akan bisa mampu menyusun kebijakan yang bisa memberikan atau menjawab persoalan, dan juga bisa menyusun program yang tentu menjadi tepat sasaran. Saya kira itu menjadi sangat krusial ya. Sekali lagi, data itu menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan dan menjalankan program. Nah, kita ke Mbak Betty. Mungkin Mbak Betty bisa menambahkan nih dari pengalaman di lapangan, apa sih Mbak yang biasanya terjadi ketika data ini tidak tersedia atau nggak lengkap gitu?
Yang terjadi kita tuh tidak bisa menggambarkan ada pekerjaan apa tidak. Jadi memang yang dilakukan oleh Jarak biasanya memang melakukan pemetaan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan kemudian kita coba lihat apa sih indikatornya, dan kemudian dicoba dipotret di situasi. Biasanya masyarakat mulai aware, oh iya ternyata ada bentuk-bentuk yang sudah masuk di dalam pekerja anak nih, dan kemudian itu didata. Tapi kalau kami di Jarak memang membiasakan data yang masuk itu kita validasi. Jadi kita memang harus cross check ya temuan masyarakat, dan kemudian juga dengan batasan-batasan yang kita lihat juga dari undang-undang. Jadi supaya nggak salah Mbak Upi. Kalau dari sisi kebijakan atau pemerintah kita kan sudah mengeluarkan Permen PPPA nomor 6 tahun 2024. Boleh nggak sih Bu dijelaskan secara sederhana mungkin bagaimana sih kebijakan ini mencoba menjawab tantangan terutama soal pendataan pekerjaan? Ya. Peraturan Menteri PPPA nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak untuk penanggulangan pekerja. Ini sebenarnya kita mendorong satu pendekatan yang komprehensif. Ya termasuk tentu identifikasi dan pendataan itu menjadi bagian dari sistem ini. Sistem untuk melakukan pencegahan, untuk pemantauan, dan juga tentu untuk penanggulangan pekerja anak. Mbak Betty, kalau dari sisi implementasi, apakah kebijakan ini udah mulai terasa belum nih di tingkat komunitas? Atau masih ada gap mungkin antara kebijakan dan juga realita di lapangan nih? Karena Jarak kan lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Silahkan Mbak Betty. Boleh jujur nggak Bu Deputi? Boleh dong. Karena permen ini kan relatif baru ya, baru Iya. launching 2024. Iya. Jadi Jarak sendiri juga mencoba memperkenalkan permen ini ke wilayah dampingan kami di beberapa desa yang saat ini kami dampingi gitu ya. Jadi memang kita perkenalkan apa tools yang ada di dalam permen 6 ini untuk melakukan pendataan, untuk melakukan pemantauan pekerja anak. Jadi memang tidak mudah karena istilahnya mengenali apa isi dari kebijakan, undang-undang, dan kemudian masyarakat mencoba melakukan identifikasi itu perlu proses. Jadi memang kami mencoba memberikan pemahaman tentang pekerja anak, kemudian kita memperkenalkan permen ini sebagai tools untuk bisa mengidentifikasi, tapi kami juga membantu untuk memvalidasi. Jadi kalau ditanya gapnya, tentu gapnya masih ada karena kebijakannya juga baru, tapi kami mencoba mendekatkan kebijakan yang ada dengan kebutuhan di lapangan. Jadi memang kita perkenalkan dan kita memang melakukan uji cobanya gitu. Jadi Bu Deputi, ini sebetulnya kita sangat terbantu dengan adanya panduan ini karena akhirnya kita punya tools yang sama untuk bisa melakukan identifikasi pekerja anak. Gitu Mbak Upi. Jadi kita berterima kasih banget nih karena ada Permen 6 2024 ini. Ya. Gitu. Artinya udah ada upaya-upaya dari lembaga masyarakat juga ya Bu Deputi. Bu Deputi mau ada yang ditambahkan atau ditanggapi? Iya, saya kira saya sependapat dengan Mbak Betty ya, bahwa karena ini memang kebijakan yang baru ya, bisa dikatakan baru. Jadi tentu nanti kita juga akan intensif untuk mendorong organisasi masyarakat lain yang memang bekerja di akar rumput untuk juga menggunakan pedoman ini. Ya, tentu bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Tentunya terus disempurnakan ya Bu. Iya. Masih sangat muda 2024. Nah, sahabat perempuan dan anak, kita juga sering dengar bahwa desa atau komunitas itu merupakan pihak yang paling dekat dengan anak-anak. Nah, menurut Mbak Betty nih, kenapa sih justru dari desa kita bisa menemukan jawaban dari di mana data pekerjaan? Ya Mbak Upi, pengalaman kami yang namanya kader desa, kemudian pemerintah desa, tokoh-tokoh di desa itu paling kenal anak-anak yang ada di sekitarnya. Jadi sangat bisa mengetahui si A, si B, si C, termasuk juga situasi yang dialami. Jadi sebetulnya kalau tools di Permen 6 ini diperkenalkan kepada mereka, mereka bisa membantu untuk melakukan pemetaan situasi-situasi perlindungan anak lainnya. Jadi Bu Deputi, dengan tools ini sebetulnya teman-teman di desa itu pada berterima kasih karena selain isu pekerja anak ditemukan, isu-isu yang lain ditemukan. Karena kita bisa melihat anak yang disabilitas, anak yang drop out, bahkan anak-anak yang mengalami penelantaran. Jadi Bu Deputi, kalau permen ini betul-betul bisa digerakkan ke desa, teman-teman di desa itu bisa bikin klaster loh, mana yang perlu bantuan sosial, mana yang perlu bantuan pendidikan. Jadi sebetulnya kita sudah mengarah juga kepada itu tadi, program yang dibutuhkan oleh anak-anak ini seperti apa. Jadi saya kok optimis ya,
Permen 6 ini bisa dilakukan di banyak desa gitu, terutama yang memang rentan kaitan dengan situasi perlindungan anak, itu untuk dilakukan supaya kita bisa memetakan dengan lebih jeli di mana ada pekerja anak. Mbak Betty kan tadi menyampaikan perangkat desa tentunya lebih mudah mengidentifikasi ya Mbak. Nah, kalau misalkan ada perangkat desa atau komunitas yang mendengarkan podcast ini misalnya, langkah paling sederhana apa sih Mbak yang bisa mereka mulai lakukan? Minimal mereka bisa mengamati situasi anak-anak di desa. Apakah terpenuhi haknya, apakah ada yang mengalami kekerasan, atau adakah isu-isu yang lainnya. Jadi sebetulnya kalau nanti sudah memahami kaitan dengan isu perlindungan anak, kita bisa memperkenalkan apa itu pekerja anak dan kemudian kita bisa kenalkan juga toolsnya untuk pemetaan pekerja anak ini. Jadi sebetulnya bertahap Mbak Upi. Kalau sudah awareness-nya kaitan dengan perlindungan anaknya udah kuat, kita bisa nambahi isu-isu yang lainnya termasuk juga bisa melakukan pencegahan pekerja anak. Nah, Ibu Deputi menanggapi jawaban dari Mbak Betty nih, apakah pendekatan berbasis desa ini juga menjadi bagian penting dalam strategi nasional seperti apa Bu? Iya. Tadi seperti disampaikan Mbak Betty, desa atau kelurahan ini kan menjadi wilayah yang paling dekat dengan anak ya. Sehingga kami pun menyadari bahwa desa itu menjadi satu dengan membawa program pembangunan ke tingkat desa itu menjadi lebih saya kira menjadi lebih efektif dalam melaksanakan program-program yang sifatnya strategis gitu ya. Jadi Kementerian PPPA sudah memulai dengan melakukan pendekatan pendekatan berbasis desa itu sudah cukup lama. Paling enggak itu tahun 2016 banyak program-program yang kita bawa berbasis pendekatan desa. Termasuk ya sekarang tentunya kita lanjutkan dengan Ruang Bersama Indonesia. Nah itu bisa menjadi bagian dari untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPI untuk perempuan dan anak di tingkat desa. Jadi sekali lagi saya sepakat bahwa program nasional akan lebih efektif kalau itu dimulai dari desa atau kita bawa di tingkat desa. Hanya memang kita harus memperkuat perangkat desa. Karena perangkat desa itu selain jumlahnya memang sedikit, mereka kan juga dibebanin banyak program ya. Sehingga penguatan kepada perangkat desa dan juga mendorong mobilitas masyarakat di desa itu menjadi penting. Jadi menemukan antara supply dan demand-nya, jadi biar seimbang sehingga mudah-mudahan pembangunan yang kita bawa atau berbasis desa itu menjadi lebih efektif dan tentu akan mendukung efektivitas atau pencapaian dari program-program nasional. Saya kira itu Mbak Upi. Terima kasih Bu Deputi. Sebelum kita wrap, kami mau mendengar nih ke Mbak Betty dulu. Dari pengalaman Mbak Betty mendampingi isu pekerja anak selama ini, tentunya apa sih Mbak satu hal yang paling Mbak Betty harapkan mulai disadari oleh masyarakat, terutama ketika melihat anak-anak yang bekerja di sekitar kita yang mungkin selama ini dianggap biasa saja. Baik, ini butuh kepedulian yang besar bagi kita semua masyarakat, di mana yang namanya menemukan pekerja anak itu harus dimulai dari pengetahuan kita. Apakah batasan-batasan pekerja anak dan mana yang bukan pekerja anak. Kalau kita sudah tahu batasan itu, kita akan lebih mudah dan kemudian kita akan bisa memantaunya juga dengan lebih jeli. Mudah-mudahan dengan kita terus mensosialisasikan apa itu pekerja anak dan apa hak-hak anak yang harus dipenuhi, mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang lebih aware. Nah, dengan begitu kita sama-sama juga memantau situasi pekerja anak yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Upi. Terima kasih banyak Mbak Betty. Sekarang kita ke Ibu Deputi. Ibu, mungkin apa sih harapan terbesar Ibu terutama dalam upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia, dan menurut Ibu peran apa yang paling penting dari masyarakat agar ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja? Penanggulangan pekerja anak ini kan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri ya, tapi tentu melibatkan elemen masyarakat, dan tadi seperti saya sampaikan bahwa penguatan kepada aparat desa kemudian juga mendorong partisipasi masyarakat itu menjadi penting. Sehingga dan ini selain tadi menjadi bagian dari program-program yang berbasis desa, kita juga sedang menginisiasi gerakan masyarakat sipil untuk menghentikan kekerasan, termasuk tentunya penanggulangan pekerja anak di tingkat desa, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pendekatan yang cukup efektif. Tentu satu lagi adalah
mempersiapkan manual sebagai turunan dari Permen PPPA nomor 6 tahun 2024 itu menjadi penting untuk memperkuat pemahaman kita semua termasuk ya aparat desa dan masyarakat di tingkat desa. Nah, sahabat perempuan dan anak, hari ini kita belajar bahwa pekerja anak bukan hanya soal angka saja, tapi juga tentang anak-anak yang hidupnya sedang kita pertaruhkan. Ketika data belum mampu menjangkau semuanya, disitulah ada anak-anak yang luput dari perlindungan, tidak terlihat dan juga tidak terdengar. Karena itu, memperkuat data bukan sekedar urusan teknis saja, tapi juga bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa setiap anak tercatat, diakui, dan juga dilindungi. Terima kasih sekali lagi Ibu Deputi dan juga Mbak Betty sudah berkenan berbagi insight-nya yang luar biasa. Nah, sahabat perempuan dan anak, gak bosan-bosan nih kita untuk selalu ngingetin kalian semua, jika kamu melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan, langsung saja laporkan di call center kita melalui Sapa 129 atau melalui nomor WhatsApp di 0811 129 129 Dare to Speak Up. Saya Upi Maria pamit undur diri, terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk episode podcast Sapa berikutnya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.